Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Selasa, 16 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 21, ayat 17 sampai 29. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala, seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini melalui Injil, Yesus mengajar kita tentang mengasihi musuh. Ajaran ini kelihatannya sangat mustahil. Namun, kasih selalu mendapat tempat dalam relasi antar anggota keluarga, antar sahabat, dan semua orang yang kita sayangi. Kasih mampu menyebut pribadi di luar diri dengan sebutan ayah, ibu, kakak, maupun sahabat. Sebaliknya, saat kasih digantikan oleh rasa benci, maka pribadi-pribadi itu akan menjadi musuh. Lalu bagaimana mungkin memberikan kasih kepada musuhmu? Bukankah keduanya itu bertolak belakang? Jika karena kasih, orang bisa menyebut pribadi di luar dirinya adalah sahabat, maka bukan hal yang tidak mungkin berkat kasih musuh berubah menjadi sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita hal lain tentang kasih. Kasih bukan sekedar kondisi atau syarat untuk menjalin relasi dengan sahabat maupun orang yang kita sayangi. Namun, dalam kasih ada kuasa dan kekuatan yang mampu mengubah orang yang bermusuhan, saling mendendam, saling menyakiti, menganiaya, atau mengkhianati, agar bisa menjadi akur kembali. Salah satu cara untuk mengasihi musuhmu, seperti yang dikatakan Yesus, yaitu dengan mendoakan mereka. Memang, sekedar mendoakan saja itu sangat mudah. Tetapi jika mendoakan musuh,
dilakukan dengan sepenuh hati, tentunya kita akan menemukan kesulitan yang sangat besar. Sebab hakikatnya berdoa berarti memohonkan berkat kepada Allah untuk orang tersebut. Mendoakan musuh berarti memintakan berkat, rahmat, dan segala yang baik dari Tuhan untuk musuh itu sendiri. Bagaimanapun juga, mendoakan musuh belumlah cukup. Untuk itu, kita perlu menunjukkan sikap yang jelas di hadapan sesama kita, bahkan di hadapan musuh kita. Itulah sebabnya Yesus juga mengatakan bahwa kita perlu menyapa, perlu memberi salam dan senyuman. Tidak peduli apakah tindakan kasih itu akan dibalas atau tidak. Namun yang terpenting, bahwa kita telah berusaha untuk mengasihi orang tersebut. Ya Tuhan, bantulah kami umat-Mu yang berhimpun di sini untuk bisa menjadi sempurna, untuk bisa mengasihi sesama kami, bahkan untuk bisa mendoakan musuh-musuh kami. Dengan demikian, kami dapat serupa dengan Dikau, sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam penciptaan kami. Amin.